Muhammad Sang Teladan. Karya Zaim Ukhrawi. Wahyu pertama. Mekah memang tampak tenang. Penduduk bekerja seperti biasa. Sesekali, terutama bila menghadapi kesulitan, mereka datang ke Ka'bah untuk menyembah atau menyerahkan sesaji pada arca-arca. Ada 300-an arca di sana. Hubal adalah arca terbesar berbentuk laki-laki. Konon, patung itu terbuat dari batu akik. Di perkampungan di luar Mekah ada 3 berhala yang sangat didewakan. Mereka dinamai Lata, Uzza, dan Manat. Ketiganya adalah patung berwujud perempuan. Penyembahan berhala merupakan praktik lazim di masa itu dalam kehidupan masyarakat. Diam-diam penolakan terhadap berhala mulai terjadi. Hal tersebut nyata ketika semua warga berkumpul di Nahla menghormati Uzza, beberapa orang menyelinap pergi. Mereka adalah Warokoh bin Naufal, Zaid bin Amr, Utsman bin Huwairid serta Ubaidullah bin Jahsy. Mereka berupaya mencari kebenaran yang dapat memuaskan dahaga rohani dan pikirannya. Warokoh kemudian menjadi pemeluk teguh agama Nasrani. Demikian pula Utsman yang pergi ke Romawi. Suatu saat ia kembali ke Mekah dan berusaha menaklukkan wilayah tersebut sehingga ia diangkat menjadi gubernur Romawi. Namun, ia dibunuh warga Arab. Ubaidullah sempat masuk Islam dan ikut hijrah ke Mesir, tetapi ia memutuskan tinggal di sana dan berganti agama. Istrinya, Ummu Habibah, tetap memeluk Islam dan dinikahi oleh Rasulullah setelah Khadijah wafat. Muhammad telah berinteraksi dengan para pemeluk Nasrani dan Yahudi yang juga mengesahkan Sang Pencipta. Diam-diam ia menggugat masyarakatnya yang menyembah berhala. Ia pun sering mengasingkan diri ke Gua Hira, gua yang sangar di puncak bukit batu yang mempunyai pemandangan indah, 6 km di utara Mekah. Sepanjang bulan Ramadan, setiap tahun, Muhammad selalu berada di sana sendirian dengan membawa sedikit bekal. Hati dan pikirannya bergolak mencari kebenaran, hingga terjadilah sebuah peristiwa besar dalam masa-masa pencariannya. Saat itu Muhammad berusia 40 tahun. Pada malam yang diakini tepat tanggal 17 Ramadan, 610 Masehi, seseorang yang kemudian diketahui sebagai Malaikat Jibril, mendatanginya di Gua Hira saat ia tertidur. Malaikat itu memerintahnya. "Bacalah," katanya. "Aku tak bisa membaca," jawab Muhammad. "Bacalah," desak malaikat itu lagi dengan tangan mencekik Muhammad. "Apa yang akan kubaca?" tanya Muhammad pula. Selanjutnya, malaikat itu pun menuntunnya untuk membaca ayat-ayat yang kemudian disebut sebagai wahyu pertama bagi Muhammad. "Bacalah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhanmu Maha Pemurah, yang mengajarkan dengan pena. Mengajarkan manusia apa yang belum diketahuinya." Muhammad gemetar. Ia segera berlari menuruni gunung, pulang menjumpai Khadijah. Khadijah pun membimbing Muhammad, menyelimutinya di pembaringan, serta membesarkan hati suaminya. "Wahai putra pamanku," cara Khadijah memanggil Muhammad, "bergembiralah dan tabahkan hatimu. Demi Dia pemegang kendali hidup Khadijah, aku berharap engkau akan menjadi nabi atas umat ini. Allah sama sekali tak akan memperolokkanmu, sebab engkau yang mempererat tali kekeluargaan, jujur dalam kata-kata, kau yang mau memikul beban orang lain, menghormati tamu, dan menolong mereka yang dalam kesulitan atas jalan yang benar." Malam itu jarum waktu telah bergerak. Muhammad telah ditunjuk sebagai Rasul. Detik-detik yang memungkinkan kebenaran tersebar ke seluruh jagat hingga sekarang, juga yang membuat para pelaku keonaran dan kemaksiatan terus memusuhi Muhammad.